Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, di sini saya Nakita Fionika selaku moderator perwakilan dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Materi yang akan kami presentasikan yaitu demokrasi Indonesia. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Saya persilahkan kepada Saudara Maurah. Baik, yang pertama itu mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan krotos. Demos yang artinya rakyat, sementara krotos yang artinya pemerintahan. Jika digabungkan, itu berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat. Karena dari rakyat, pemerintahan harus dibangun untuk melayani rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Selanjutnya yaitu 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres pada tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni yang pertama itu klasikal Aristotelian teori, yang kedua itu medieval teori, dan yang ketiga itu contemporary doktrin teori. Yang pertama itu mengenai klasikal Aristotelian teori. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua itu tradisi medieval teori, yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty yang menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dan yang terakhir itu dalam contemporary doctrine of democracy, dengan konsep republikan dipandang sebagai konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Maurah. Saya berikan kesempatan kepada Saudara Herlina M. Bongbulan untuk melanjutkan materi. Ya baik, menurut Torres tahun 1998, memandang demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substansi demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Substansif demokrasi menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi. Next. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Yang pertama itu semua buat semua. Jadi di paragraf ini akhir pendahuluan pidato Soekarno menjelaskan dengan ungkapan semua buat semua. Berdirinya negara Republik Indonesia dalam pemikiran Soekarno harus terwujud menjadi kekuasaan yang berdiri di atas semua golongan. Tidak ada yang diistimewakan di dalamnya. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdiri atas kesepakatan beragam suku bangsa yang bersatu menjadi sebuah bangsa negara. Yang kedua itu demokrasi dengan corak sosial. Revolusi dalam pandangan Syahrir mempunyai dua sisi. Sisi luar adalah revolusi nasional dan sisi dalam adalah revolusi demokratis. Dengan corak sosial, bahaya paling besar bagi revolusi adalah semangat feodalisme yang masih hidup dalam bentuk semacam nasionalisme. Karena itu, dia mendahulukan pentingnya memutuskan revolusi demokrasi ketimbang mengobarkan retorika nasionalisme. Next. Selanjutnya itu ketangguhan demokrasi. Jadi Bung Hatta dalam satu Dwi Tunggal Proklamator Kemerdekaan Indonesia adalah orang yang pendirian teguh terhadap prinsip demokrasi. Dalam sebuah risalah, seperti halnya Syahrir, dia menerbitkan pandangan dia terhadap
kondisi Republik saat itu yang sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap demokrasi. Yang keempat itu pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilangnya kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Dengan demokrasi, tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta. Next. Jadi hakikat keberadaan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga saat ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul yaitu buruknya kinerja lembaga perwakilan dan parpol, krisis partisipasi partai politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, partisipasi politik rakyat kurang dan tepat oleh pemerintah. Next. Histori, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jadi sumber nilai yang berasal dari demokrasi rakyat itu, demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Selanjutnya, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Selanjutnya, sumber nilai yang berasal dari Barat. Jadi masyarakat Eropa itu mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Next. Jadi, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jadi, kewenangan MPR lainnya diatur dalam Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur tentang pengisian lowongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama atau bila mana Wakil Presiden berhalangan tetap. Selanjutnya itu DPR. Jadi ketentuan mengenai fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR telah diatur dalam pasal 20A dalam 4 ayat. Kemudian selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD. Jadi ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hal baru dalam Undang-Undang 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat juga. Selanjutnya saya serahkan ke Saudari Winda. Baik, saya akan melanjutkan. Dari yang ketiga dijelaskan tadi ada MPR, DPR, dan DPD, di mana MPR di sini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana perubahan dari sistem MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua itu adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan yang menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan,
maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Hal yang berubah dari ketentuan tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Kemudian yang terakhir itu adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Next. Selanjutnya, bagaimana sih itu esensi dan urgensi demokrasi Pancasila? Di sini dijelaskan bahwa pentingnya demokrasi Pancasila itu yang pertama, karena kehidupan demokratis yang harus dikembangkan. Kemudian yang kedua, kehidupan demokratis itu penting. Yang pertama, kehidupan demokratis yang harus dikembangkan. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan itu harus mengacu pada landasan ideal, di mana landasan ideal adalah Pancasila, dan landasan konstitusional itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kedua, apa sih alasan kehidupan yang demokratis? Apa saja alasan kehidupan yang demokratis itu penting? Ada 3 alasan di sini. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan, di mana para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Kemudian yang kedua, adanya persamaan kedudukan di depan hukum, di mana hukum di sini tidak boleh pandang bulu di siapa saja yang bersalah akan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Kemudian yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Kemudian yang bagian ketiga itu penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus memiliki 2 sifat. Yang pertama, beriman dan bertakwa, kemudian yang kedua adalah bermoral. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Di mana salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridho Tuhan. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua itu adalah sifat bermoral, di mana bermoral di sini menjadikan pemimpin itu bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur yang dapat memberi kemaslahatan bagi rakyat. Selanjutnya, syarat lain bagi seorang pemimpin itu selain kedua di atas adalah berilmu, terampil, dan juga demokratis. Itulah presentasi yang dapat saya bawakan. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman yang sudah mempresentasikan materi hari ini. Itu tadi pembahasan materi demokrasi Indonesia dari kelompok 7. Saya rasa penjelasan tadi sudah sangat jelas dan saya harap teman-teman bisa memahami presentasi materi hari ini dengan baik. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya. Sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara itu dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat. Kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi. Baik, dengan ini selesai sudah pemaparan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.